Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah atau pelajaran bahasa Arab. Baiklah anandaku sholih dan sholihah, alhamdulillah kita kembali berjumpa setelah kita libur yang cukup begitu panjang ya. Nah, Ustaz yakin kalian sudah puas liburnya, dan Ustaz yakin juga kalian sudah rindu dengan Ustaz dan Ustazahnya di sekolah. Tapi apa boleh buat, kita sebagai hamba Allah yang begitu lemah, hamba Allah yang begitu dhaif, maka dalam kesempatan kali ini masih belajar dengan cara daring atau video, belum bisa tatap muka. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi musibah bagi dunia ini, yaitu corona ini, segera Allah angkat dan bawa kembali pulang ke asalnya ya. Sehingga nanti kita bisa berjumpa secara tatap muka di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kepada anak-anakku sholih dan sholihah untuk tetap berbakti kepada orang tua kalian, karena sesungguhnya hubungan kekeluargaan yang paling penting dalam kehidupan kalian itu adalah berbakti kepada orang tua kalian. Orang tua kalian itu adalah salah satu hamba yang Allah ciptakan bagi kalian untuk menjadi bimbingan buat kalian di rumah. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang pantang orang tua. Ketika disuruh sama orang tua, segera dituruti apa yang diminta oleh orang tua. Itu sih pesannya dari Ustaz. Baik anak-anakku sholih dan sholihah, dan jangan lupa menjaga kesehatan kalian di rumah. Jangan sampai terlalu banyak sering keluar tanpa tujuan, dalam artian ke tempat rekreasi ataupun tempat pariwisata yang lain. Saya harapkan tolong dijaga kesehatan kalian agar senantiasa kalian tetap sehat walafiat ya. Baik anak-anakku sholih dan sholihah, berjumpa kembali dengan Ustaz. Dan tidak perlu Ustaz kenalkan kembali namanya Ustaz ya, insya Allah kalian sudah kenal semua. Nah sekarang kita akan mulai pembelajaran kita tentang pelajaran bahasa Arab itu, yaitu tentang yang pertama itu di semester 2 ini masuk di pelajaran yang kelima, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Ad-Darsul Khamis ya. Nanti kalian silahkan dibuka bukunya sambil didengarkan apa yang Ustaz sampaikan, disimak videonya bagus-bagus sambil kalian menerjemahkan artinya di buku cetak kalian ya. Kalau ada anandaku sholih dan sholihah yang belum punya buku cetak, ya bisa ditulis kembali tulisan yang ada di video ini sesuai dengan bahasa Arab maupun artinya. Oke, kita masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu alatul muwasalatu. Artinya adalah alat-alat transportasi. Nah, jadi di semester 2 ini yang akan kita pelajari pertama, yaitu tentang alat-alat transportasi. Nah, semua alat transportasi yang biasa kita kenal, yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata, nah itu sekarang kita akan belajar menggunakan bahasa Arabnya. Contoh misalkan mobil, sepeda, kereta, pesawat dan lain sebagainya, itu kita akan ubah ke dalam bahasa Arab ya. Oke. Al-mufradatu, kosa kata.
Seperti biasanya Ustaz sering sampaikan ya, bahwasanya fondasi dasar kita untuk mempelajari sebuah bahasa itu adalah memperbanyak kosakata atau mufrodat. Dengan demikian, apabila kita sudah banyak menghafalkan mufrodat, maka secara otomatis kita bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Oke. Di suasana tahun baru kali ini, kita akan memulai pelajaran kita untuk mengasah otak kita kembali dengan memperbanyak menghafalkan kosakata. Be happy, tetap senang ya anak-anak. Yang pertama hafilatun. Hafilatun artinya adalah bis. Nanti kalian tulis artinya kembali yang ada di buku cetak kalian. Kedua sayyaratun. Sayyaratun artinya adalah mobil. Yang ketiga darajatun nariyatun. Artinya adalah Ustaz salah tulis ya, ini artinya adalah sepeda motor. Ya, Ustaz ulangi, ini nanti diganti artinya sepeda motor. Yang berikutnya kitorun, artinya adalah kereta. Berikutnya yang kelima sayyaratun ammatun, artinya angkot. Nah, jadi nanti kalau ada anak-anak yang biasa naik angkot itu, ya itu namanya sayyaratun ammah, ya, angkotan umum. Yang berikutnya darajatun. Darajatun artinya adalah sepeda. Selanjutnya ada safinatun. Safinatun artinya adalah kapal. Kemudian ada sayyaratul is'afi. Nah, sayyaratul is'afi ini biasanya digunakan untuk mengangkut jenazah atau namanya adalah mobil ambulan, ya. Berikutnya yaitu ada sahinatun. Sahinatun artinya adalah truk. Nah, ini biasanya untuk mengangkut barang-barang yang begitu besar. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang. Itu namanya truk atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan sahinatun. Yang terakhir, nah ini biasanya ketika kalian pulang mudik, terutama yang dari luar kota Manado, nah ini biasanya yang digunakan yaitu thairatun. Jadi thairatun itu artinya adalah pesawat. Nah, jadi anak-anakku saleh dan salehah, itulah kosakata tentang alatul muwasalatu atau alat-alat transportasi. Jadi ada 12 kosakata itu kalian harus hafalkan, ya, kurang lebih 12 tadi itu ya. Nah, Ustaz harapkan semua harus dihafalkan kosakatanya. Kenapa? Supaya nanti ketika kita melanjutkan pelajaran atau materi-materi yang berikutnya, kita lebih gampang atau lebih mudah memahaminya, ya, baik secara lisan maupun secara langsung catatan kita buka di buku, ya. Nah, setelah itu sekarang kita akan lanjut materinya tentang al-hiwar, yaitu percakapan. Dari semua kosakata yang pernah kita pelajari tadi, yang kita baca tadi itu, sekarang kita akan mencoba memasukkannya ke dalam sebuah percakapan, ya. Al-hiwar artinya percakapan. Istami' qira'atal ustadz tsumma a'id. Dengarkan bacaannya Ustaz kemudian diulangi, ya. Jadi sambil kalian menonton video ini, apa yang Ustaz baca di bagian percakapan ini langsung dipraktikkan, ya. Kaifa nadhhabu ilal madrasah? Artinya dengan apa kita pergi ke sekolah? Maka temannya menjawab, nadhhabu bid-darajah. Kita pergi menggunakan sepeda. Yang berikutnya,
Kaifa nadhhabu ilal baiti? Dengan apa kita pergi ke rumah? Ini masih salah lagi, maaf ya. Jadi itu baiti itu artinya rumah, nanti bisa diganti kembali. Baiti itu artinya rumah. Ustaz ulangi, jangan ditulis sekolah tapi ditulis rumah. Ya, dengan apa kita pergi ke rumah? Jawabannya nadhhabu bil hafilah. Kita pergi menggunakan bis. Oke, selanjutnya kaifa nadhhabu ilal hadiqah? Dengan apa kita pergi ke taman? Nadhhabu bis sayyarah. Kita pergi menggunakan mobil. Yang berikutnya yang di bawah, kaifa nadhhabu ila Solo? Dengan apa kita pergi ke Solo? Nadhhabu bil qitar. Kita pergi menggunakan kereta. Yang berikutnya, kaifa nadhhabu ila Sumatra? Dengan apa kita pergi ke Sumatera? Nadhhabu bit ta'irah. Kita pergi menggunakan pesawat. Nah, jadi anak-anakku sholih dan sholihah, di dalam percakapan ini menjelaskan kepada kalian, menjelaskan kepada kita semua juga bagaimana caranya kita menanyakan apa yang kita gunakan untuk berkendara maupun bepergian ke suatu tempat. Maka caranya adalah sesuai dengan yang ada di percakapan ini. Nanti Ustaz harapkan bagi Ananda yang sudah bisa membaca tulisan Arabnya bisa dipraktikkan secara langsung, baik dengan bunda, baik dengan ayah, baik dengan kakak maupun adik, ya. Supaya apa yang Ustaz sampaikan, apa yang Ustaz ajarkan kepada kalian itu bisa digunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setidaknya 1 atau 2 kata saja. Yang penting ada yang kita ungkapkan menggunakan bahasa Arab. Ya. Jadi itu saja dulu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ustaz harapkan semua tetap berada di rumah, jangan dulu ada yang kemana-mana. Jaga kesehatan, jaga imun kalian, jaga iman kalian, terutama tetap berbakti kepada orang tua. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.